Musim dividen Big Bank IHSG akan segera tiba. Dari sekian banyak saham blue chip yang terdiskon, Big Four Banks menawarkan dividen yield yang sangat menarik. Namun, kira-kira mana yang terbaik? Mari kita bandingkan dalam video ini. BPCA membagikan dividen Rp270 per lembar pada tahun 2024 yang lalu. BBRI membagikan dividen Rp319 per lembar. BMRI membagikan dividen Rp353,96 per lembar, sedangkan BBNI membagikan dividen sebesar Rp280,5 per lembar. Jika kita membeli BPCA di harga close akhir Februari yang lalu di Rp8.425 per lembar, maka jika tahun ini BPCA membagikan jumlah yang sama dengan tahun lalu, kita akan mendapatkan dividen yield sebesar 3,2%. Dengan perhitungan yang sama, jika kita beli di closing price Februari bulan lalu dan membandingkannya dengan dividen per share yang dibagikan tahun 2024, maka kita akan mendapatkan yield 9,4% untuk BBRI, 7,69% untuk BMRI, dan BBNI dengan yield 6,96%. Dari tabel ini, BBRI menawarkan dividen yield yang tertinggi. Namun, kita juga harus menganalisa kembali apakah yield sebesar ini bisa dilanjutkan BBRI di masa depan. Untuk itu, kita harus bandingkan metrik-metrik lainnya. Dividen per share BPCA untuk tahun buku 2018 sebesar Rp68 per lembar. Di 2019, dividen per share naik menjadi Rp111 per lembar. Sempat sedikit menurunkan dividen per share di tahun 2020 karena COVID. Setelah itu, dividen per share terus stabil mengalami kenaikan hingga mencapai Rp270 per lembar di tahun 2023. Artinya dalam 5 tahun terakhir, dividen per share BPCA sudah mengalami kenaikan sebesar 297% atau kenaikan rata-rata tiap tahun sebesar 59,4%. BBRI membagikan dividen per share sebesar Rp128,95 per lembar di tahun 2018 yang lalu. Sempat mengalami penurunan di tahun 2020, dividen per share kemudian terus stabil dinaikkan hingga di tahun 2023, BBRI membagi dividen per share sebesar Rp319 per lembar. Ini berarti dividen per share dalam 5 tahun mengalami kenaikan sebesar 147% atau CAGR 29,4% per tahun. BMRI membagikan dividen per share sebesar Rp120,61 per lembar. Kecuali tahun 2020, dividen per share terus stabil mengalami kenaikan hingga menjadi Rp353,96 per lembar di tahun 2023. Dengan begitu, dalam 5 tahun terakhir, BMRI berhasil menaikkan jumlah dividen per share-nya sebesar 193% atau 38,6% per tahun. BBNI untuk tahun buku 2018 memiliki dividen per share sebesar Rp100,64 per lembar. Walaupun dividen per share kurang stabil kenaikannya setiap tahun seperti 3 bank tetangga, namun BBNI juga berhasil membagikan dividen jumbo untuk tahun buku 2023 sebesar Rp280,50 per lembar. Atau jika dihitung sejak 2018, dividen per share mengalami kenaikan 178% atau CAGR 35,6% per tahun. Dari data ini bisa kita simpulkan bahwa walaupun memiliki yield terkecil, BPCA mampu memberikan pertumbuhan dividen per share yang paling cepat dengan CAGR 59,4% per tahun. Jika teman-teman disuruh memilih, pilih mana? Saham dengan dividen yield 3% dan pertumbuhan dividen per share 20% setiap tahun? Atau saham dengan dividen yield 6% dan pertumbuhan dividen per share 10% per tahun? Dalam jangka di bawah 10 tahun, saham dengan yield 6% lebih baik karena memberikan cash flow yang tinggi. Namun setelah 10 tahun ke atas, ternyata saham dengan pertumbuhan dividen per share 20% per tahun mampu menghasilkan dividen yield yang lebih tinggi. Bahkan yield yang akan kita dapatkan di tahun ke-20 sudah mencapai 95%. Jadi selain dividen per share yang stabil, rate kenaikan dividen per share setiap tahun juga penting. Suatu perusahaan bisa membagikan dividen besar dengan growth yang kencang, namun semua itu tidak akan bertahan lama jika tidak dibarengi dengan manajemen pembagian dividen yang prudent. Grafik berikut menunjukkan seberapa besar dividen payout ratio dalam 5 tahun ke belakang dari BPCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Semakin tinggi dividen payout ratio, berarti semakin besar porsi dari laba bersih yang digunakan sebagai dividen. Sebaliknya, semakin rendah dividen payout ratio, maka kemungkinan perusahaan untuk terus bagi dan menaikkan dividen di masa depan semakin besar.
BBNI menjadi bank dengan dividen payout ratio yang paling rendah sejak 2018 hingga 2023. Biasanya mereka membagi 25% dari laba sebagai dividen. Namun sejak 2022 hingga 2023, tiba-tiba BBNI menaikkan dividen payout ratio-nya. Di tahun 2023, dividen payout ratio mereka sudah mencapai 50%. Kebalikan dari BBNI, BBRI menjadi bank dengan dividen payout ratio yang tertinggi. Dividen payout ratio mereka selalu berada di atas 50% sejak tahun 2018. Bahkan di tahun buku 2023, dividen payout ratio mereka sampai menyentuh 80% dari laba bersih. BBCA dan BMRI menjadi bank yang paling oke menurut saya dalam pembagian dividen payout ratio-nya. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu tinggi. Kedua bank ini tidak perlu jor-joran seperti BBRI dalam membagikan dividennya, namun tetap bisa menumbuhkan dividen per share-nya setiap tahun. BBRI mungkin baru saja mencetak laba terbesar di IHSG di 2024 kemarin, namun saya sedikit ragu apakah BBRI bakal terus mampu menaikkan dividen per share-nya di masa depan, mengingat dividen payout ratio mereka sudah mencapai 80%, atau 80% dari laba dibagikan dalam bentuk dividen. Satu metrik lagi yang sangat penting adalah EPS atau laba per saham, karena dividen diambil dari laba bersih. Tanpa earnings atau laba, perusahaan juga tidak akan membagikan dividen. Berikut adalah grafik pertumbuhan EPS dari BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Kalau dilihat sekilas, keempat bank ini sama-sama memiliki EPS growth yang baik. Namun jika diperhatikan, BBCA tampaknya yang paling baik, karena di tahun 2020 di saat COVID, EPS mereka hanya turun minus 5%. Sedangkan di periode ini, EPS BBRI turun minus 46%, BMRI minus 38,8%, dan BBNI turun minus 78,6%. Lebih lanjut, untuk tahun 2024, ternyata BBCA juga menjadi yang paling baik dalam pertumbuhan EPS-nya dengan 12,7% secara year on year. Sedangkan BBRI hanya mampu bertumbuh 0,19%, BMRI tumbuh 1,3%, dan BBNI dengan 2,56%. Sebagai kesimpulan, sejauh ini BBCA menjadi yang terbaik dalam urusan dividen growth dan pertumbuhan EPS, walaupun yield mereka yang paling rendah jika dibandingkan 3 bank lainnya. BBRI saat ini menawarkan yield yang paling tinggi, namun saya ragu apakah dividen sebesar ini terus bisa bertumbuh di masa depan. Opini saya, bukan rekomendasi. Dari BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI, mungkin BBCA dan BMRI menjadi kandidat yang paling menarik untuk long-term dividend investor. Bagaimana menurut teman-teman? Ketik di kolom komentar.